kita akan beribadah kembali dari rumah kita masing-masing. Untuk itu jangan lupa mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahannya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di minggu pagi ini kami mengucapkan terima kasih karena kami boleh datang lagi beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga di akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361. Hari itu hari yang mulia, itu hari Tuhan. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatimu. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, kita sekarang akan membaca Mazmur minggu pagi ini terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi demikian. Tuhan hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Bunda yakin adik-adik selalu di dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, duduk yang baik, dengarkan baik-baik. Sebentar lagi Bunda akan membacakan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Ikuti Bunda ya. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik,
Asik duduk yang baik ya. Dan dengar-dengaran. Bunda akan membacakan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kejadian 31 ayatnya yang ke 43 sampai 50 ya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. 43. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka?" 44. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. 45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. 46. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu dengan Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. 48. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet." 49. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan." 50. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambilkan istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang Bunda akan menceritakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Ya adik-adik, di sini ada 2 orang yang berjanji. Siapa namanya? Ya, ada perjanjian antara Yakub dan Laban. Ya, ada Bapak Yakub dan Bapak Laban. Adik-adik ya, adik-adik bisa lihat di gambar. Bapak Laban udah rambut putih, jadi lebih tua dari Bapak Yakub ya. Kita sebut kakek Laban. Ya, kakek Laban dan Bapak Yakub. Bapak Yakub menikah dengan anak perempuan dari kakek Laban ya. Dan ia punya anak 12. Jadi Bapak Yakub punya anak berapa? 12. Ya, betul ya. Dan mereka sekarang berkeluarga, satu keluarga ya. Ya adik-adik, gimana mereka kalau berkeluarga? Adik-adik punya keluarga juga kan? Ya, Bapak Laban dan Bapak Yakub juga. Dan mereka mengasihi keluarganya. Ya. Pada saat itu, Bapak Laban dan Bapak Yakub mengadakan perjanjian. Apa sih perjanjiannya? Ya, Bapak Laban menginginkan Bapak Yakub untuk menyayangi putrinya dan juga cucu-cucunya. Ya, Bapak Laban menginginkan itu dari Bapak Yakub dan Bapak Yakub pun bersedia. Bapak Yakub bersedia untuk mengasihi keluarganya, mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Ya, lalu membuatlah mereka perjanjian dengan cara apa ya? Diambillah batu,
ditumpuk-tumpuk ya, ditumpuk-tumpuk menjadi tugu ya. Di depan tugu itu mereka berjanji berdua ya. Terus apa lagi? Mereka memberi nama ya, dikasih nama nih tubuhnya. Bapak Laban kasih namanya apa? Namanya Yegar Sahaduta. Dan Bapak Yakub juga kasih nama. Namanya Galet. Ya, Galet. Dan disebut juga Mispa. Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ya adik-adik, namanya kok beda ya? Bapak Laban kasih nama lain, Bapak Yakub kasih nama tubuhnya lain. Tapi adik-adik, mereka berjanji di sana walaupun berbeda, mereka tetap saling mengasihi. Janjinya apa? Mereka tidak akan saling melukai, tidak akan saling menyakiti, tetapi mereka akan saling mengasihi ya. Nah, itu perjanjian mereka. Habis perjanjian, mereka lalu Bapak Yakub membuat persembahan kepada Tuhan. Ya, dan Bapak Yakub dan keluarganya dan Bapak Laban juga makan bersama. Ya, jadi ada damai sejahtera dalam keluarga itu. Dan esok harinya mereka berpisah. Bapak Laban memeluk anak-anaknya dan cucu-cucunya lalu berpisah, dan Tuhan memberkati keluarga mereka ya. Keluarga Bapak siapa tadi? Yakub dan Bapak Laban ya adik-adik. Adik-adik, tadi kita membahas tentang perjanjian. Adik-adik pernah berjanji nggak? Pernah ya? Siapa yang pernah berjanji? Ayo angkat tangan. Oh, ada. Iya, berjanji. Misalnya begini. Adik-adik mau main ya. Bisa lihat di gambar nih. Adik-adik mau main. Bilang sama mama. Mama, aku mau main. Mainanku yang di dalam kotak. Langsung mama bilang, boleh main, tapi setelah main harus dirapikan. Terus mama bilang, janji ya dirapikan. Adik-adik terus bilang, oke, nanti dirapikan. Ya gitu. Adik-adik udah berjanji itu namanya ya. Nah, kalau adik-adik berjanji harus ditepati ya. Jadi nggak bisa nanti habis main langsung ditinggal, enggak ya. Tapi dirapikan lagi sesuai janjinya tadi sama mama ya. Bisa kan? Bisa dong ya adik-adik ya. Walaupun kecil-kecil, masih kecil, belum sekolah atau masih sekolahnya kelas TK atau kelas 1, bisa dong merapikan mainannya. Atau janji apa lagi? Ya, bisa aja pas ini adik-adik lagi pengen sekali menggambar. Ada ya adik-adik yang suka gambarnya di mana? Di tembok. Nah, gambar-gambar di tembok. Lalu mamanya lihat, loh kok gambarnya di tembok? Nah, mamanya gak marah, tapi kasih nasihat ya. Jangan coret-coret tembok. Nah, ya, terus bilang, oke ma, tapi juga harus dilakukan. Esoknya gak coret-coret di tembok, tapi coret-coretnya di buku, di kertas ya. Itulah kalau berjanji ya harus ditepati. Nah adik-adik, ada banyak lagi ya kalau contoh-contoh yang lain. Nah sekarang kita kembali lagi ke Bapak Yakub. Bapak Yakub tadi berjanji untuk saling mengasihi. Nah ya
adik-adik juga bisa berjanji untuk mengasihi keluarga adik-adik ya. Mengasihi adik, kakak, papa, mama, kakek, nenek ya. Bisa dong. Berjanji yuk untuk mengasihi keluarga kita ya. Keluarga adik-adik. Ya, karena Tuhan Yesus juga berfirman bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Ya adik-adik, ada juga loh ada firman Tuhan Yesus. Bunda bacain ya. Ada di mana nih? Kita lihat. Ada di Matius 22 ayatnya yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya adik-adik ya. Bisa ya adik-adik walaupun masih kecil mengasihi keluarga kita, maka Tuhan juga akan mengasihi kita. Ya adik-adik ya. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengasihi kita jauh lebih dahulu ya. Gimana adik-adik? Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang waktunya untuk doa syafaat. Adik-adik duduk yang baik, sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Bapa, di sini kami anak-anak-Mu berkumpul bersama, berdoa bersama. Walaupun kami berjauhan, tapi hati dan pikiran kami sama hanya untuk memuliakan Engkau saja ya Bapa. Ya Bapa, di sini kami berdoa untuk negara ini, bangsa ini. Biarlah kuasa-Mu memulihkan negara ini dan juga bangsa ini ya Tuhan. Untuk kembali baik lagi dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mampukan negara ini untuk melewati wabah COVID-19. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Di sini kami bersyukur dan berterima kasih untuk orang tua kami yang Kau berikan kepada kami, yang selalu menjaga kami dan mengasihi kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan juga keselamatan yang daripada-Mu saja. Ya Tuhan, di sini juga kami berdoa untuk teman-teman kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Berkatilah selalu ya Tuhan, kesehatan dan keselamatan yang daripada-Mu saja. Apabila ada yang sakit, ya Tuhan, kiranya Kau pulihkan dengan kuasa-Mu saja. Kau berikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Ya Tuhan, ampunilah kami untuk kesalahan kami, perkataan kami, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tentang perjanjian dalam kebaikan untuk saling mengasihi ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang mampu menepati janji dan mengasihi seperti firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik dipersilahkan membawa persembahannya. Nanti persembahannya boleh dititipkan bersama dengan persembahan Mama Papa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan untuk persembahan ini dengan pujian Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Adik-adik, dipersilakan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Di minggu pagi ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini sehingga boleh digunakan untuk pelayanan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ibadah sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa ya. Duduk yang baik lagi, berdoa yang baik lagi. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami di setiap langkah kecil kami, di hari-hari ke depan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah damai sejahtera selalu melingkupi kami semua di sini. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saat teduh ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.